Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 1 Almira Putri Aida NPM 1810104044. Yang kedua ada Fitra Aisyah Wahah dengan NPM 1810104046. Dan yang ketiga itu ada Tata Wulandari dengan NPM 1810104088. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada bab 4 mengenai aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi. Dimulai dari proses pembentukan standar akuntansi atau standard setting process merupakan proses yang cukup pelik oleh karenanya melibatkan aspek politik, bisnis, dan sosial budaya. Aspek politik cukup dominan karena tarikan beberapa kepentingan, baik di pemerintah, swasta, maupun profesi akuntan itu sendiri. Di aspek bisnis, standar akuntansi berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis. Munculnya transaksi-transaksi bisnis baru yang semakin kompleks menuntut adanya standar akuntansi yang mengatur transaksi tersebut. Oleh karena standar akuntansi akan diterapkan pada suatu komunitas tertentu, maka aspek sosial budaya juga mewarnai penyusunan standar tersebut. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai proses pembentukan standar akuntansi di Amerika Serikat dan Indonesia, serta bagaimana aspek politik, bisnis, dan sosial budaya ikut mewarnai proses pembentukan standar tersebut. Yang pertama yaitu ada penyusunan standar akuntansi di Amerika. Pengembangan standar akuntansi di Amerika dibagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap awal pembentukan pada tahun 1930 sampai 1936. Yang kedua yaitu ada periode setelah Perang Dunia, terjadi pada tahun 1946 sampai tahun 1959. Dan yang terakhir itu ada periode modern pada tahun 1959 sampai dengan sekarang. Periode sebelum 1930, akuntansi di Amerika dikatakan sebagai tidak teratur. Praktek dan prosedur akuntansi yang digunakan di dunia usaha dianggap sebagai rahasia dari para pemilik usaha tertentu, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakseragaman dalam praktek akuntansi antar perusahaan, bahkan antar perusahaan industri yang sama. Tuntutan perlu adanya standar akuntansi datang dari perbankan dan kreditur lainnya karena merekalah pemakai utama laporan keuangan perusahaan. Tekanan lainnya adalah perusahaan perlu mengungkapkan dalam laporan keuangan sumber daya dalam wujud kas atau yang mendekati kas yang dapat digunakan untuk membayar kembali hutang perusahaan. Di samping itu, dengan meningkatnya para pemodal individual di pasar modal yang tidak diikuti dengan perkembangan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para pemodal atau investor, maka muncul pertanyaan apakah praktek akuntansi dan pelaporan yang ada saat itu mampu digunakan sebagai alat untuk menilai investasi. Melihat realitas bahwa pelaporan keuangan didasarkan pada praktek akuntansi yang tidak seragam, maka mendasarkan pada laporan keuangan sebagai alat penilai investasi dapat menyesatkan bagi investor. Masalah inilah yang memicu perlunya pengembangan standar akuntansi yang beragam. Yang kedua, periode pembentukan pada tahun 1930 sampai 1946. Pengembangan akuntansi dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA dan New York Stock Exchange, diikuti oleh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange tersebut. AICPA berpendapat bahwa penyelesaian terbaik atas masalah praktek akuntansi yang berbeda dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu 1. Memberikan pendidikan kepada pemakai laporan akuntansi yang berkaitan dengan keterbatasan laporan keuangan. Yang kedua, memperbaiki pelaporan keuangan agar lebih informatif bagi para pemakainya. Hasil dari kerjasama berupa formal draft 5 Board Accounting Principle yang disiapkan Komite AICPA dan disetujui oleh Komite NYSE pada 22 September 1932. Dokumen ini merupakan usaha formal untuk mengembangkan Generally Accepted Accounting Principle dan dimasukkan ke dalam Accounting Research Bulletin atau ARB nomor 43. Yang ketiga itu ada Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1936 sampai dengan 1946. Pada tahun 1933 terjadi pembentukan komite khusus
untuk pengembangan prinsip akuntansi, namun tidak dapat bekerja secara maksimal dan diganti menjadi Komite on Accounting Procedure atau CAP pada tahun 1936. CAP ini ingin mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang komprehensif sebagai petunjuk umum pemecahan masalah praktek khusus. Untuk menyusun prinsip seperti ini, diperlukan waktu sekitar 5 tahun, dan Stock Exchange Commission atau SEC atau BPPAM-nya Amerika menginginkan waktu yang lebih cepat. Akhirnya, CAP memutuskan untuk mengadopsi pemecahan masalah khusus dan memberikan rekomendasi pemakaian metode akuntansi tertentu. Pada tahun 1939 sampai 1946, tidak menghasilkan prinsip akuntansi yang komprehensif. Namun, terdapat 2 kontribusi penting yang dihasilkan, yaitu 1. Keseragaman praktek akuntansi secara signifikan telah mengalami perbaikan. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang dibuat di Amerika dibuat hanya untuk sektor swasta. 4. Yaitu pada periode setelah perang, pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Setelah perang berlangsung, industri-industri memerlukan modal yang sangat signifikan untuk ekspansi usaha. Laporan keuangan menjadi sumber informasi penting untuk pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan dan standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan mendapat perhatian secara nasional. Masalah utamanya adalah keseragaman atau komparabilitas laporan earning pada perusahaan yang berbeda. Tekanan terhadap profesi akuntansi dari Financial Press dan ESC untuk menghilangkan perbedaan metode akuntansi untuk transaksi yang sejenis yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaporan laba. Konflik terjadi terutama berkaitan dengan konsep laporan laba rugi, all-inclusive, dan current operational performance. CAP merasa bahwa pelaporan laba rugi dengan konsep COP akan meningkatkan daya banding earning. Laba atau rugi luar biasa harus dikeluarkan dari laba bersih jika menggunakan konsep COP. Sebagai konsekuensinya, CAP menerbitkan ARB nomor 32 yang merekomendasikan penggunaan konsep COP. Pada tahun 1950, SEC mengusulkan amandemen Regulation SX untuk menggunakan konsep all-inclusive. Selanjutnya yaitu nomor 5, ada periode berakhirnya Komite on Accounting Procedure atau CAP. Pada tahun 1957 sampai 1959 merupakan periode transisi pengembangan standar akuntansi di Amerika. Kritik terhadap CAP diberikan karena perusahaan kecil dan para praktisi akuntansi tidak pernah dimintai hearing atau pendapat mereka terhadap usulan ARB. CAP dianggap bekerja terlalu lambat dan selalu menolak terhadap isu-isu kontroversial. Dalam pertemuan tahunan AICPA pada tahun 1957 dibentuk Special Committee on Research Program. Laporan dari komite ini menjadi cikal bakal didirikannya Accounting Principal Board atau APB dan Accounting Research Division. Laporan ini menekankan perlunya riset pengembangan standar akuntansi. Yang keenam yaitu periode modern tahun 1959 sampai dengan 2002. Dengan dibentuknya APB dan Accounting Research Division tahun 1959, mulailah pengembangan standar akuntansi. Nah, divisi riset adalah lembaga otonom yang memiliki seorang direktur yang mempunyai otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan riset staf riset yang berkaitan dengan pengembangan prinsip akuntansi. Bentuk dari lembaga APB ini mirip dengan CAP, memiliki anggota 18 sampai 21 orang yang semuanya adalah anggota AICPA. Mereka itu berasal dari kantor akuntan besar dan kecil, akademis dan industri swasta.
Awal dari keberadaan APP ini dipenuhi dengan rasa keraguan dan kegagalan. Hasil studi riset tidak diterima oleh profesi, khususnya kontroversi berkaitan dengan masalah investment tax credit. Kemudian A. Laporan Komite Witt and Trueblood. Pada April 1971, AICPA membentuk dua grup studi, yaitu The Study Group on an Assessment of Accounting Principles yang dipimpin oleh Francis M. Witt, mantan komisi SEC dan pengkritik terdepan akuntansi. Grup lainnya adalah The Study Group on the Objective of Financial Statement yang dipimpin oleh Robert M. Trueblood. Nah, laporan Komite Witt itu selesai pada tanggal 2 Maret 1972 dan ada beberapa rekomendasi dari hasil komite ini. Yang pertama itu pembentukan Financial Accounting Foundation, di mana lembaga itu memiliki 9 trustee dengan tugas utama mengangkat anggota Financial Accounting Standard Board dan mencari dana untuk menjalankan operasinya. Yang kedua yaitu pembentukan FASB, di mana dewan ini memiliki 7 anggota full-time dan menetapkan standar pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu pembentukan Financial Accounting Standard Advisory Council. Nah, anggotanya ini 20 orang dan berkonsultasi dengan FASB untuk menetapkan prioritas dan task force dari reaksi terhadap usulan standar. Nah, rekomendasi ini diterima oleh AICPA bulan Juni 1972 dan resmi berdiri tanggal 1 Juli 1973. Selanjutnya itu B. Mekanisme operasional FASB. Struktur FASB ini mengalami perubahan pada tahun 1977 dan modifikasi perubahan ini sebagai hasil rekomendasi dari struktur Committee of the Financial Accounting Foundation atau FAF ini terdiri dari 6 organisasi sponsor, yaitu AAA, AICPA, Financial Analysis Federation, kemudian Financial Executive Institute, National Association of Accountants, dari Security Industry Association. Nah, FAF ini terdiri dari 13 anggota yang merupakan watak dari 6 sponsor tersebut, ditambah wakil presiden dan komposisi sebagai berikut. Yang pertama ada 1 wakil untuk AAA, 4 wakil Financial Analysis Federation, 2 wakil Financial Executive of Institute, 1 wakil National Association of Accountants, 1 wakil Security Industry Association, dan 3 wakil dari kelompok akuntan pemerintah. Tugas FAF ini adalah mengangkat Board of Trustee, di mana Board of Trustee ini telah dikembangkan untuk mengakomodasi 2 anggota ini dari organisasi besar yang tidak termasuk dalam 6 organisasi sponsor, yaitu industri perbankan. Board of Trustee kemudian mengangkat anggota FASB dan menandai kegiatan board dan berperan sebagai pengawas. Anggota FASB ini berjumlah 7 orang yang masing-masing itu diangkat untuk waktu 5 tahun dan menjabat maksimum itu 2 periode. Selama menjadi anggota FASB, mereka itu harus independen, tidak boleh ada konflik interest antara anggota secara pribadi dengan public interest. Nah, latar belakang seorang anggota FASB ini adalah pengetahuan akuntansi, finance, dan bisnis, serta memiliki perhatian serius terhadap kepentingan publik. Yang ketujuh yaitu periode setelah skandal akuntansi.
pada tahun 2002 sampai dengan sekarang. Di era ini itu merupakan era yang mengagetkan dunia akuntansi karena berbagai kasus skandal bisnis dan accounting fraud atau kecurangan akuntansi itu terjadi di berbagai negara yang melibatkan perusahaan besar seperti Sunbeam, kemudian ada Mart, Enron, WorldCom, Global Crossing dari USA, BCCI, Maxwell, Polypic, and HIH Insurance dari Australia. Nah, menyadarkan badan berwenang untuk melakukan reformasi berkaitan dengan praktik akuntansi. Yang selanjutnya adalah aturan dalam Sarbanes-Oxley Act 2002, merupakan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika pada saat US Congress 2002. Pembuatan UU tersebut dilatar belakangi oleh maraknya kasus skandal akuntansi, misalnya saja kasus Enron 2001 dan WorldCom 2002. Kasus Enron berupa praktik manajemen laba, yaitu Enron melaporkan laba yang tinggi dan menggunakan transaksi yang direkayasa. Sedangkan kasus WorldCom merupakan kasus kebangkrutan terbesar dan heboh karena manajemennya sengaja memalsukan data laba perusahaan. Auditor WorldCom yaitu Arthur Andersen bakal mengungkap pengalihan dana sebesar 3,85 miliar US dollar. Tujuan utama dari SOX ini adalah melindungi kepentingan investor dengan cara memperbaiki akurasi dan reliabilitas disclosure. Untuk meningkatkan kepercayaan investor, SOX mewajibkan CEO dan CFO perusahaan bertanggung jawab atas laporan yang mereka tanda tangani. Selain itu, SOX juga menentukan dengan jelas peran akuntan publik dan audit komite dalam mekanisme corporate governance, persyaratan pelaporan, dan juga hukuman bagi yang tidak mematuhinya. Yang selanjutnya ada The Public Company Accountability Oversight Board. Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam SOX, di Amerika dibentuklah Public Company Accountability Oversight Board atau PCAOB. Merupakan organisasi nirlaba swasta terdiri dari 5 anggota yang bersertifikat akuntan publik. Misi utamanya yaitu untuk melindungi kepentingan investor dan kepentingan publik dengan cara mengawasi auditor perusahaan publik dalam menyajikan laporan audit yang independen, jujur, dan informatif. SOX juga memberi wewenang kepada PCAOB ini untuk membuat aturan pendaftaran dan pelaporan kantor akuntan publik, standar audit, dan inspeksi dan investigasi atas kegiatan KAP. Aturan dari PCAOB tersebut adalah terkait kewajiban akuntan publik untuk menilai keefektifan internal kontrol dalam praktik pelaporan keuangan. Yang selanjutnya ada standar akuntansi global. Setiap negara pasti memiliki organisasi yang bertanggung jawab menentukan standar akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pasti berbeda pada setiap negara. Oleh karena perbedaan tersebut, juga muncul masalah bagi perusahaan yang beroperasi multinasional, serta berdampak bagi para investor, yang mana mereka harus membandingkan laporan keuangan antar perusahaan ketika akan memilih investasi yang akan dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, dibentuklah International Accounting Standard Committee atau IASC pada tahun 1973 dan sampai tahun 2001 telah menerbitkan International Accounting Standard atau IASS. Selanjutnya, IASC mereorganisasi dan menerbitkan IASP atau International Accounting Standard Board. IASP mereview kembali beberapa standar yang sudah diterbitkan dan juga menerbitkan 9 standar tambahan yang dikenal dengan IFRS. Banyak negara di dunia yang mendasarkan standar akuntansinya pada IFRS ini. Selain itu, IFRS juga telah disetujui oleh The International Organization of Securities Commission atau IOSCO, yaitu organisasi pengawas pasar modal. Nah, seiring berjalannya waktu, IASC mulai mengembangkan dan mereorganisasi menjadi beberapa organisasi lagi. Yang pertama ada The IASC Foundation. The IASC Foundation ini terdiri dari awalnya
beranggotakan 11 trustee yang meliputi 6 dari Amerika Serikat, 7 dari Eropa, 4 dari Asia Pasifik, dan 1 masing-masing dari Afrika dan Amerika Latin. Trustee memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu yang pertama ada mengangkat anggota dewan atau board, termasuk mereka yang bertindak melayani bantuan kapasitas masing-masing national standard setter, menetapkan kontrak jasa dan kriteria kinerja. Yang kedua ada mengangkat anggota IFRIC dan SAC. Yang ketiga ada mengkaji strategi tahunan lalu menyetujui anggaran tahunan dari IASC dan efektivitasnya. Yang kedua ada The International Accounting Standard Board atau IASB. Dewan IASB memiliki 12 anggota full time dan 2 anggota part-time. IASB bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menerbitkan IFRS dan exposure draft. Yang kedua, menyetujui interpretasi yang dikembangkan oleh IFRIC. Anggota Dewan IASB harus memiliki keahlian teknis. Trustee harus memastikan Dewan IASB tidak didominasi oleh kelompok tertentu atau kepentingan regional. Keahlian teknis dapat dipenuhi jika 5 anggota itu mempunyai latar belakang praktisi auditor, 3 anggota mempunyai latar belakang financial statement preparers, 3 orang anggota pengguna laporan keuangan, dan 1 orang anggota itu mempunyai latar belakang akademisi. Yang selanjutnya yaitu International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFRIC. Terdiri dari 12 anggota yang mana diangkat oleh trustee untuk periode 3 tahun. Anggota IFRIC tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi semua biaya yang dikeluarkan akan diganti. IFRIC ini memiliki tanggung jawab yaitu menginterpretasikan penerapan IFRS dan memberikan acuan isu-isu pelaporan keuangan yang tidak dibahas khusus dalam IFRS. Yang kedua, mempublikasikan draft interpretasi untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Yang ketiga, melaporkan kepada Dewan dan mendapatkan persetujuan Dewan untuk final interpretasi. Draft atau final interpretasi ini disetujui oleh IFRIC ketika ada lebih dari 3 anggota IFRIC yang tidak menolak. Yang selanjutnya dan terakhir ada The Standard Advisory Council atau SAC. Memiliki 49 anggota dan menyediakan suatu forum baik bagi organisasi maupun individu yang tertarik pada international financial reporting atau berpartisipasi dalam proses standard setting. Jadi SAC ini mengadakan pertemuan 3 kali selama setahun dan terbuka untuk memberikan nasihat Dewan untuk prioritas pekerjaan Dewan, memberitahu Dewan terhadap dampak usulan standar untuk penanganan dan penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir untuk memberikan nasihat kepada Dewan atau kepada trustee. Periode kepengurusan anggota yaitu 3 tahun dengan perbedaan geografi dan fungsional. SAC sendiri ini diketuai oleh Ketua IASB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.